Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Eka Yuna. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester untuk kelompok 4, yaitu untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, di mana kelompok 4 ini memiliki anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Ade Septian Putra dengan NIM 23010101022. Kemudian ada saya sendiri, yaitu Fajar Eka Yuna dengan NIM 23010111018, dan ketua kita yaitu Cahyo Kurnia Sandi dengan NIM 23010111095. Nah, pada ujian akhir semester ini kita akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kita yang sebelumnya sudah dikerjakan secara bertahap, dan ini adalah hasil akhirnya. Nah, untuk proposal atau penelitian kita ini judulnya adalah implementasi teknologi CTP terintegrasi mendukung keamanan perusahaan atau instansi serta pencegahan kriminal dan pelecehan gender. Mari kita mulai dengan mengangkat dasar dari temanya. Nah, jadi keamanan di tempat kerja adalah dasar lingkungan produktif dan inklusif. Dengan rasa aman, karyawan dapat bekerja optimal dan inklusivitas terwujud melalui perlakuan yang setara bagi semua individu. Teknologi CCTV berperan penting dalam mencegah kriminalitas, pelecehan, dan ancaman keamanan dengan menyediakan pemantauan real time, bukti visual, dan efek pencegahan bagi pelaku kejahatan. CCTV meningkatkan rasa aman, membantu penegakan hukum, dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Oke, kemudian untuk teknologi yang kami gunakan dalam kegiatan ini yaitu kemajuan teknologi memungkinkan sistem CCTV berbasis IoT untuk menawarkan fitur yang lebih canggih seperti akses jarak jauh dan pemantauan real time. Implementasi teknologi ini memberikan efisiensi dalam pengawasan, menciptakan solusi keamanan yang lebih adaptif di era digital seperti sistem CCTV berbasis IoT, kemampuan konektivitas melalui cloud server, dan akses serta pemantauan real time. Nah, metode yang kami gunakan yaitu pertama studi literatur, di mana kita setelah itu mendesain sistem CCTV, kemudian kita mengimplementasikan dan menguji cobanya, dan pengumpulan data dan analisisnya, dan pada akhirnya evaluasi dan rekomendasinya. Nah, metode dalam implementasi teknologi CCTV terintegrasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemasangan konfigurasi dan pemanfaatan sistem berjalan secara sistematis, efisien, dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu mendukung keamanan perusahaan atau instansi serta mencegah kriminalitas dan pelecehan gender. Beberapa tujuan utama dengan memakai metodologi dalam kegiatan ini meliputi: pertama, perencanaan yang terstruktur; kedua, efektivitas dan efisiensi implementasi; ketiga, keamanan data dan privasi; dan keempat, evaluasi serta pemeliharaan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu yaitu tadi metodologi yang kami gunakan ada studi literatur, di mana di studi literatur ini jurnal dari Sulistyo membahas tentang pemantauan kinerja karyawan dengan CCTV secara online. Artikel ini mengulas pemanfaatan CCTV sebagai alat pemantauan dalam jaringan berbasis online, memberikan insight tentang kelebihan dan tantangan pengawasan digital. Kemudian untuk metodologi yang kedua yaitu penelitian ini memfokuskan pada pengaturan perangkat keras seperti DVR, kamera, dan jaringan untuk memastikan desain sistem keamanan yang optimal. Dalam kegiatan kita kali ini ada 2 perbandingan sebuah perusahaan, di mana pada perusahaan A sistem CCTV dirancang dengan cakupan berikut. Pertama, pemasangan di area strategis seperti pintu, ruang kerja, gudang, dan tempat parkir. Kedua, integrasi dengan sistem keamanan lainnya seperti alarm dan kontrol akses. Dan ketiga, penyimpanan data berbasis cloud untuk keamanan rekaman. Sedangkan perusahaan B tidak menerapkan sistem CCTV sehingga pengawasan dilakukan secara manual oleh petugas keamanan. Untuk yang metodologi yang ketiga yaitu implementasi dan uji coba. Nah, pada tahap ini perusahaan A melakukan uji coba dengan memonitor setiap peristiwa yang terjadi untuk menunjukkan perbandingan keduanya. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan kejadian kriminal dan meningkatkan efektivitas kerja. Sebaliknya, perusahaan B menghadapi beberapa kasus kecurangan dan insiden pelecehan seksual hanya dengan asumsi dan minimnya bukti pendukung yang cukup. Kemudian metodologi yang keempat yaitu
pengumpulan data dan analisis, di mana sistem yang telah diimplementasi dipantau selama periode tertentu untuk mengumpulkan data yang relevan. Data ini dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas sistem dalam mengurangi risiko keamanan, termasuk deteksi potensi ancaman. Selain itu, dilakukan survei atau wawancara dengan beberapa karyawan dan pihak perusahaan untuk mendapatkan perspektif terkait perbedaan keduanya. Kemudian metode yang kami gunakan yaitu evaluasi dan rekomendasi. Dalam kasus ini, hasil analisis menunjukkan bahwa pengguna CCTV membawa dampak positif dalam berbagai aspek. Perusahaan A mampu mengurangi kerugian dan meningkatkan efektivitas kerja, sementara perusahaan B masih menghadapi berbagai tantangan dalam keamanan dan efisiensi anggaran. Sebagai rekomendasi, perusahaan B disarankan untuk mempertimbangkan penerapan CCTV guna meningkatkan keamanan serta mengurangi risiko kriminal dan kecurangan. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Ade Septian Putra. Untuk Mas Ade Septian Putra, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya di awal tadi. Berikutnya saya Ade Septian Putra dengan NIM 230 10 10 10 122 akan menjelaskan tentang uji implementasi dan pengambilan sampel di lapangan. Berikutnya adalah tahapan proses pengambilan data dan sampel. Dalam tahap awal, kami merancang metode penelitian guna memperoleh data yang valid dan objektif. Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan efektivitas keamanan antara perusahaan yang menggunakan CCTV dan yang tidak. Untuk itu kami menetapkan dua perusahaan sebagai objek studi. Di mana perusahaan pertama adalah perusahaan A menggunakan CCTV dan perusahaan B tidak menggunakan CCTV. Untuk parameter utamanya yang akan diukur dalam penelitian ini mencakup jumlah kejadian kriminal, jumlah kasus pelecehan seksual, efektivitas kerja, yaitu pengeluaran SP, efisiensi waktu kerja, dan produktivitas, dan kerugian finansial akibat kecurangan. Untuk pengumpulan data, agar hasil penelitian lebih akurat, kami melakukan pengumpulan data dengan metode berikut. Observasi langsung, melihat lingkungan kerja dan sistem keamanan di kedua perusahaan, mengamati perilaku karyawan dalam aktivitas sehari-hari, wawancara dengan pihak terkait manajer keamanan untuk mendapatkan perspektif terkait keamanan perusahaan. Untuk karyawan, 10 responden per perusahaan guna mengetahui pengalaman mereka terkait keamanan kerja. Untuk HRD atau sumber daya manusianya, memahami dampak sistem keamanan terhadap manajemen karyawan. Nah, di sini membandingkan data. Selain wawancara, kami juga mengumpulkan data kuantitatif yang menunjukkan perbandingan statistik antara kedua perusahaan. Di sini ada perusahaan A yang memakai CCTV, jumlah kejadian kriminal dalam 6 bulan terakhir. Hanya 2 kejadian. Perbandingannya adalah
dengan perusahaan B yang tidak memakai CCTV, di mana ada 8 kejadian. Terus untuk jumlah laporan pelecehan seksual dalam 6 bulan terakhir, ada 1 kasus dan langsung ditindaklanjuti karena memang ada bukti ya, bukti yang dari CCTV. Selanjutnya di perusahaan yang tidak ada CCTV ada 5 kasus yang belum ditindaktegaskan, di mana efektivitas kerjanya langsung 2 SP. Sedangkan perusahaan CCTV yang perusahaan B yang tidak memakai CCTV sudah jelaskan. Untuk analisis datanya, setelah data terkumpul, kami melakukan analisis untuk mengetahui efektivitas penggunaan CCTV. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat keamanan di kedua perusahaan, meninjau dampak CCTV dalam menekan kejadian kriminal dan pelecehan seksual, menghitung potensi pengurangan kerugian finansial akibat pengawasan berbasis CCTV. Di sini ada parameternya, kesempatan tindak kriminal, kerugiannya, pelecehan seksualnya, ada berapa kasus, dan efektivitas kerja, SP per bulannya. Dan dari sini tingkat kecurangannya ada sudah kelihatan jauh banget ya, 40 juta dan 1 juta. Jadi memang sangat efektif. Semua bukti ada di CCTV, jika adanya kecurangan, tindak kriminal, pelecehan seksual, langsung ada buktinya. Perbandingan dengan perusahaan B yang tidak pakai CCTV. Berikutnya adalah penyusunan laporannya. Sebagai langkah akhir dalam penelitian ini, kami menyusun laporan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Laporan ini mencakup ringkasan hasil analisis dalam bentuk tabel, rekomendasi berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan efektivitas penggunaan CCTV dalam mendukung keamanan dan efisiensi kerja. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan CCTV terbukti efektif dalam mengurangi tindak kriminal dan pelecehan seksual. Jadi sudah ada parameternya juga perbandingan perusahaan yang memakai CCTV dan tidak memakai ya. Terus pengurangan kerugian finansial juga terpaut sangat jauh. Terus untuk efektivitas kerja lebih tinggi di lingkungan yang memiliki pengawasan CCTV dengan jumlah SP yang lebih rendah dibandingkan perusahaan tanpa CCTV. Oke, sekian. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan Mas Cahyo. Baik, selamat malam, siang, dan pagi kami ucapkan kepada seluruh rekan-rekan. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai uji implementasi teknologi CCTV terintegrasi mendukung keamanan perusahaan atau instansi serta pencegahan kriminal dan pelecehan gender. Pembahasan selanjutnya, di sini kita akan sama-sama membahas tentang alat dan cara pemasangan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, beberapa faktor pendukung seperti setup dan beberapa faktor serta sumber daya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kita. Lalu untuk selanjutnya, di sini alat dan cara pemasangan. Yang pertama adalah pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi kamera di sini sangat krusial ya, teman-teman, karena memang mencakup banyak hal. Yang mana di sini seperti titik akses masuk keluar, cahaya dan pencahayaan malam, lalu ketinggian kamera, sudut pandang optimal, point of view, dan kondisi cuaca. Pada masing-masing poinnya memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu titik akses, itu memastikan bahwa posisi kamera tidak tertutup atau terhalang sesuatu, serta bisa mengakses poinnya, bisa mengakses setiap lalu lalang orang yang masuk, tidak terganggu, baik tertutup ketika membuka pintu dan membuka jendela. Lalu yang kedua, cahaya dan pencahayaan malam. Dimana kita tahu malam hari itu memang kondisi di mana perangkat ini akan bekerja lebih ekstra untuk menangkap
cahaya yang minim. Terkadang ketika terlalu dekat dengan sumber cahaya seperti lampu, maka penangkapan objek di dalam hal ini memang kurang optimal. Jadi harus benar-benar dipastikan bahwa posisinya sudah sesuai. Lalu ketinggian kamera juga dipengaruhi oleh dapat mempengaruhi kejernihan atau detail daripada objek yang ditangkap. Maksimal di sini rekomendasinya 2,5 sampai 4 meter untuk menghindari vandalisme serta memberikan sudut vandalisme atau mungkin sengaja ditutup atau dicoret-coret oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu di sini ada sudut pandang optimal di mana tidak ada objek yang menghalangi kamera untuk menangkap capture dari view-nya. Lalu kondisi cuaca juga perlu diperhitungkan, berlaku juga untuk pemilihan jenis kamera, karena banyak beberapa model yang memenuhi IP tertentu untuk perlindungan daripada debu dan air. Untuk di kamera indoor mungkin tidak perlu demikian, karena memang lokasinya cenderung lebih aman, lebih safe dari sinar matahari langsung dan air hujan. Namun ketika kita memilih untuk fungsi untuk outdoor, maka harus dipertimbangkan untuk melindungi atau memilih build quality yang bagus. Lalu yang selanjutnya di sini contoh penempatan kamera ya. Penempatannya di sini ada contohnya adalah seperti pada pintu masuk dom kamera. Kita memilih dom kamera karena di sini perkiraan akan ditaruh di akses yang sering terkena air hujan ataupun cuaca panas. Di sini keterangannya memakai dom karena untuk mencegah pengenalan wajah terhalang atau face recognition itu terhalang cahaya. Lalu untuk parkiran mungkin bisa bulat kamera karena di sini kan untuk kendaraan atau mungkin orang yang masuk membawa kendaraan itu view-nya tidak bisa diperkirakan sebesar apa yang bakal di-capture, maka kamera wide itu sangat rekomendasi sekali. Lalu untuk ruang kasir mungkin dom kamera untuk fokus pada transaksi yang bisa mungkin lebih mendetailkan hal-hal kecil seperti layar monitor ataupun ketika memimpin sebuah berkas. Jadi kita tahu mungkin bisa sedikit di zoom in supaya ketika ada sesuatu bisa kita cek pada kualitas gambar tersebut. Lalu untuk gudang ini karena objeknya luas, mungkin tidak seluas tempat parkir, cuma kita sama-sama pakai dom kamera karena dari distribusi barang seperti perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu memerlukan view yang luas, maka dom kamera dipilih sebagai solusi yang paling optimal. Lalu untuk topologi di sini kita memakai topologi di sampingnya. Di situ ada akses jadi DVR kita koneksikan menggunakan alamat IP yang diberikan dari router mendapatkan IP dari ISP supaya nanti bisa terkontrol dari cloud. Lalu beberapa driver unit kamera ada 4 seperti yang kita jelaskan tadi, dom 2 dan bulat 2. Lalu untuk penangkapan sinyal penampilan monitor kita menggunakan HDMI yang disediakan dari port DVR. Dan dari topologi ini kita menggabungkan koneksi kabel dan wireless ke DVR untuk sama-sama mengakses. Sistem ini dirancang untuk menjaga kestabilan transmisi video yang bagus sekaligus memungkinkan pengawasan fleksibel melalui perangkat mobile. Lalu beberapa perspektif kelebihan dan kekurangan pasti ada dari setiap masing-masing topologi. Di sini kelebihan ini menawarkan koneksi yang lebih stabil, minim gangguan karena kamera terhubung langsung ke user menggunakan kabel koaksial. Selain itu, pengguna dapat mengakses rekaman CCTV dari mana saja melalui jaringan wireless yang terhubung ke router dengan penyimpanan lokal di DVR. Dan rekaman aman meskipun internet terputus. Jadi ketika internet terputus, DVR masih tetap berjalan ya teman-teman. Karena memang DVR itu tidak terintervensi dari bagus atau tidak jaringan internet. Dia hanya berfokus pada kualitas kabel pendukungnya, kualitas DVR dan beberapa kualitas kameranya tentunya serta kualitas dari hard disk atau storage. Lalu untuk kekurangan ini pasti ada ya. Jadi sistem ini memerlukan instalasi kabel yang cukup kompleks, terutama pada yang luas. Selain itu akses pemantauan jarak jauh tergantung pada stabilitas dari internet yang dapat menjadi kendala jika terjadi gangguan. Kapasitas DVR juga terbatas sesuai jumlah channel yang tersedia. Jika perlu upgrade bisa menambah kamera. Jadi terkadang kita perlu DVR itu harus dipikirkan jangka panjangnya. Mungkin kita butuh 4 kamera, cuma sebenarnya di masa mendatang mungkin kita ada rencana untuk menambahkan. Jadi alangkah baiknya kita membeli driver DVR itu yang channelnya lebih banyak dari yang kita gunakan sekarang, karena kita mungkin tidak tahu di masa mendatang kita ingin menambahkan 1 kamera atau 2 kamera, maka portnya tersebut masih tersedia. Lalu untuk kapasitas harddisk juga bisa dipertimbangkan karena harddisk ini opsional ya, bisa diisi berapapun mulai dari yang kecil hingga yang besar. Semua bisa
di setting ya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada perkiraan anggaran. Jadi beberapa cost anggaran yang sudah kita kalkulasi dari keperluan tugas kita kali ini. Itu seperti DVR Vision 4 channel, lalu ada kamera turbo di 1080 outdoor, lalu ada indoor 2 megapiksel, serta kabel CCTV RJ59 plus power 50. Lalu ada smartphone opsional di sini, ada tang kombinasi untuk pemenuhan pemasangan koaksial ya. Lalu ada laptop, lalu ada modem ISP, serta makan dan penunjang manpower untuk 3 orang. Jadi totalnya 9.425.000. Dan ini catatan ya teman-teman, harga bisa fluktuatif, bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada region pemasangan, biaya pemasangan dari orang yang jasanya ya. Lalu ada beberapa faktor lain yang mungkin spesifikasinya sama, cuma di beberapa daerah untuk harganya bisa jadi berbeda. Lalu untuk alat yang dibutuhkan di sini, alat-alatnya seperti yang sudah kita beli tadi. Lalu ada 4 kamera, digital video recorder atau DVR, hard disk, kabel koaksial. Lalu ada LAN Cat 6 untuk Cat 5, Cat 6 itu sudah sangat bagus untuk mengkoneksikan DVR ke router ya teman-teman. Lalu ada konektor BNC. Konektor BNC itu berupa konektor yang difungsikan untuk menyambungkan kabel koaksial ke DVR dan kabel koaksial ke driver CCTV. Lalu ada monitor untuk mengkontrol dari secara seat di tempat. Lalu ada power bank, tang potong, dan duct tape, serta peralatan lain yang sekiranya bisa dipakai untuk menunjang proyek ini. Lalu untuk langkah-langkah pemasangan, di sini ada instalasi. Yang pertama adalah tentukan pemasangan dan buat tanda dengan pensil. Areanya mungkin bisa dipasang di tembok atau di kayu, di papan atau di plafon juga bisa. Yang terpenting adalah ketika kita akan menginstal, pastikan lubang untuk titik sekrup atau bautnya itu sesuai teman-teman ya. Biasanya setiap kamera ada mempunyai seperti semacam label stiker di mana untuk mempermudah kita menandai lubang untuk pada bautnya. Lalu untuk instalasi kabel dan konektor di sini pastikan ukurannya sudah sesuai dari sambungan DVR ke CCTV, itu sudah mencukupi untuk mendistribusikan daya dan data yang didapat dari CCTV ke DVR. Lalu di situ kita sambungkan kabel dan DVR-nya itu biasanya terbungkus sama aluminium foil ya teman-teman. Jadi bisa dikelupas terlebih dahulu, lalu bisa dipasangkan dengan konektor BNC. Lalu instalasi DVR ini juga sangat mudah, PNP. Ketika port atau konektor semua sudah siap, maka bisa langsung dipasang seperti power kabel adapter AC untuk arus 220 volt serta kabel LAN dan HDMI untuk monitor CCTV. Lalu untuk konfigurasi awal, ketika setup sudah selesai, lalu nyalakan DVR untuk menghubungkan dengan mouse. Lalu masuk ke menu pengaturan, yang ditampilkan di layar monitor yang kita sambungkan dari HDMI monitor ke HDMI DVR. Lalu atur tanggal dan waktunya, ini penting karena untuk memastikan bahwa alat tersebut bekerja pada tanggal dan jam yang sama, yang sinkron dengan jam kita. Lalu untuk konfigurasi perekaman 24/7, rekaman langsung tanpa party. Untuk motion direction, rekaman aktif hanya ada pergerakan. Ini memungkinkan ketika ada pergerakan seseorang di kondisi yang gelap, itu akan mendukung seperti mengaktifkan inframerah dan cahaya. Biasanya ada beberapa tipe kamera yang memang punya lighting pada voice direction. Lalu simpan pengaturan dan restart DVR. Lalu selanjutnya di sini pengujian dan pemantauan. Pastikan ketika konfigurasi dan setup sudah selesai, kita evaluasi apakah dari segi view, penempatan, serta kualitas settingan itu semua sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Lalu untuk tes perekaman seperti playback, apakah data tersebut bisa disimpan dengan baik serta bisa di-replay dengan lancar. Lalu untuk akses secara online, kita bisa memasukkan konfigurasi melalui software tertentu di mobile seperti Hikvision serta HiConnect yang ada di Play Store ya teman-teman. Untuk selanjutnya kesimpulannya, dari sini kita simpulkan bahwa pemasangan proyek ini terdapat 4 channel yang dilakukan dengan mudah dengan perencanaan lokasi yang tepat. Yang kedua, pemilihan sudut kamera yang baik meningkatkan efektivitas pemantauan dan keamanan. Serta DVR dan aplikasi mobile pengawasan dapat dilakukan secara real-time dan fleksibel. Dan berikut adalah contoh dari poster yang kami buat dari hasil teman-teman juga. Ini saya kira topik dan pembahasannya sudah sesuai dengan apa yang kita buat untuk kegiatan penelitian kali ini. Lalu
Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami ambil resource-nya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, Bapak Lukman Medriafin Silalagi, AMD ST MT. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan. Saya ucapkan selamat pagi, siang, malam, dan sampai jumpa kembali.